senang sekali hari ini Cik Evania bisa menyapa kalian semua bersama Lause Wen dan Lause Feli dalam ibadah sekolah minggu Elion Kids versi online. Mari kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami sangat senang Tuhan bisa berkumpul bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu online. Tuhan kami mau menyerahkan jam selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap adik-adik boleh duduk tenang untuk mengikuti ibadah online ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kids, hari ini kita masih ketemu secara online. Ada yang udah pengen onsite? Pengen Lause, lebih enak onsite. Ketemu online itu sama aja kayak kita nonton YouTube gak sih? nggak sama dong. Bedanya apa dong? Tuh kan kita cuma lihat layar aja. Mau layar HP, mau layar komputer, atau layar TV. Semuanya kan kita sama aja nonton. Ibadah Elion Kids kita bukan hanya nonton. Makanya adik-adik semua harus ikut menyanyi dan bergerak ya. Iya betul, kita ini berhubungan langsung sama Tuhan, bukan cuma menonton ibadah kepada Tuhan loh. Oh wow, berarti kita gak boleh sembarangan ya? Gak boleh suka-sukaku gitu kan ya Lause? Kita harus gak boleh sambil tiduran, gak boleh sambil makan. Iya, Tuhan memanggil kamu untuk menyembahnya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Kenapa Eva? Iya nih kayak setrikaan aja mondar-mandir. Aduh, aku takut Lause. Aku disuruh vaksin buat persiapan ke sekolah. Emang Lause Wen sama Lause Feli udah vaksin? Udah dong. Lause malah udah 3 kali sudah booster. Wah, gak sakit Lause. Soalnya kalau divaksin kan harus disuntik. Aku takut. Gak sakit kok. Waktu itu Lause divaksin, langsung diajak ngobrol sama susternya. Tahu-tahu udah selesai aja. Lause bahkan gak sadar kapan divaksin. Hah, masa sih cuma segitu aja? Aku bayangin kalau disuntik itu sampai berdarah. Nggak mau. Enggak kok, don't worry. Apalagi vaksin itu untuk melindungi kita dari virus kan. Katanya udah kangen mau sekolah, mau dan ke gereja onsite. Ya, aku mau onsite. Good, hadapi rasa takutnya dengan berani ya Cik Eva. Kalau takut, ingat harus bagaimana Kid? Berdoa, yes.
Tuhan pasti memelihara kita, anak-anaknya. Seperti ada lagu Burung Pipit. Kayak gimana lagunya? Yuk adik-adik kita nyanyikan sama-sama. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Halo Lause. Halo Eva, mau kemana? Mau ke sekolah Lause. Aku udah vaksin loh. Wah hebat. Gimana nggak sakit kan? Iya tau gitu aku nggak usah takut ya. Wah, senengnya ya. Sekarang udah mau ke sekolah, bisa ketemu teman-teman. Ya, tapi jangan lupa ya untuk terapkan 3M. Setiap kali kita keluar dari rumah. 3M? Apa itu Lause? Kit, kamu tahu nggak 3M itu apa? Yuk kita bantu Cik Eva yuk. 3M. M yang pertama yang mana ya? Di sini ada masker, mainan, dan makanan. Yang mana kids? Jawabannya adalah yes, masker. Ingat, kalau keluar rumah harus pakai masker supaya virus tidak menyebar masuk lewat hidung dan mulut kita. Sekarang, M yang kedua, apa ya? Apakah menutup hidung, mencuci tangan, atau membuang sampah? Jawaban yang benar adalah mencuci tangan. Harus sering cuci tangan supaya virusnya tidak menyebar kemana-mana waktu kita pegang ini dan itu. Nah, M yang ketiga, apa ya adik-adik? Apakah menelpon orang tua, melambaikan tangan, atau menjaga jarak? Jawabannya adalah menjaga jarak. Kalau keluar kemanapun, jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menjaga supaya virusnya tidak langsung menempel di kita. Oh, wow, thank you kids sudah memberitahu apa itu 3M. Aku akan berhati-hati dan taat untuk melakukan 3M supaya kita bisa saling menjaga. Bagus Eva, adik-adik juga taat ya. Yes, ayo kita taat. Bukan hanya 3M, tapi juga taat dalam segala hal kepada Tuhan Yesus. T-A-A-T. T-A-A-T, T-A-A-T, taat, 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 taat.
itu yang Tuhan pinta, taat kepada Tuhan. T-A-A-T, T-A-A-T, taat, 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 taat. Anak sekolah minggu itu yang Tuhan minta, taat kepada Tuhan. Adik-adik ikutin siapa ya? T, A, T, yeay! T-A-A-T, T-A-A-T, taat, 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 taat. Anak sekolah minggu itu yang Tuhan minta, taat kepada Tuhan. Anak sekolah minggu itu yang Tuhan minta, taat kepada Tuhan. Hai kids, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama Lasu Pauline hari ini? Kita persiapkan hati dulu ya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau membantu kami mempersiapkan hati kami dan memberkati Lausi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Oke kids, sekarang Lausi mau tanya, kalian tahu nggak tentang orang Farisi? Ayo, siapa yang tahu orang Farisi itu siapa? Ada yang tahu? Nah, kalian pasti sering dong dengar cerita di Alkitab yang sebut-sebut orang Farisi, ya kan? Nah, siapa sekarang yang ingat siapa orang Farisi itu? Atau jangan-jangan ada yang nggak tahu? Oke, biar nggak lupa dan biar adik-adik yang nggak tahu, sekarang Lause kasih tahu ya siapa itu orang Farisi. Orang Farisi itu adalah pemimpin agama Yahudi yang sangat percaya kepada Tuhan. Dia juga sangat rajin berdoa dan berpuasa. Dia juga selalu melakukan perintah Tuhan. Wow, gimana kids menurut kalian? Orang yang baik kan? Pasti Tuhan senang dengan orang-orang Farisi. Ya enggak? Lalu bagaimana dengan pemungut cukai? Tuh, tunggu. Kalian tahu enggak siapa itu pemungut cukai? Cukai? Apa itu Lause cukai? Siapa itu pemungut cukai? Nah, buat yang belum tahu, pemungut cukai adalah yaitu petugas pajak yang pekerjaannya suka nagih hutang, mintain uangnya uangnya orang-orang Yahudi pada zaman itu untuk dibayarkan kepada pemerintah Romawi. Mereka juga terkenal sangat kejam dan tidak adil sama sekali. Jadi mereka seringnya nagih lebih dari yang seharusnya. Jadi misalnya nih, harusnya bayarnya cuma 50.000, tapi mereka mintanya 100.000. Wah, jahat banget ya. Lalu mereka juga orang yang berdosa, yang selalu melakukan perbuatan jahat seperti yang tadi. Mereka selalu memaksa, mengancam dan meminta lebih seperti yang tadi dilakukan. Dan melakukan berbagai banyak kekerasan. Oh no, jahat sekali ya kids. Ih, serem banget. Lalu kalau ketemu juga pasti takut sekali. Nah, menurut kalian, Tuhan Yesus suka nggak dengan orang-orang yang seperti pemungut cukai ini? Ayo, suka nggak? Nah, untuk tahu jawabannya, siapa yang Tuhan lebih suka, kita mau lihat sama-sama ya saat mereka ada di dalam bait Allah dan mereka sedang berdoa. Kita lihat yuk. Tuhan, aku berterima kasih karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan pencuri, tidak suka mengambil milik orang lain. Dan aku bukan penipu, dan pastinya aku tidak kejam dan jahat seperti pemungut cukai itu. Tuhan, aku juga berpuasa 2 kali seminggu, dan aku memberikan persembahan dan penghasilanku loh. Amin. Wah kids, si orang Farisi ini merasa dirinya baik sekali loh. Dia juga yakin kalau Tuhan itu pasti senang dengan cara hidupnya. Tapi benar gak ya Tuhan suka sama orang Farisi ini? Isi doanya tadi, dia mengatakan semua kebaikan yang sudah ia lakukan. Seperti apa ayo tadi yang dia bilang? Dia tidak mencuri, dia tidak mengambil milik orang lain, dia tidak melakukan kejahatan. Bahkan
ia melakukan perintah Allah dengan taat seperti berpuasa dan memberikan persembahan. Loh, tapi ternyata Tuhan Yesus tidak suka loh dengan orang Farisi ini. Kenapa? Ayo kenapa? Iya, karena dia sangat sombong. Dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Dan dia merasa layak untuk datang ke hadapan Tuhan. Padahal tadi ya, kalau adik-adik lihat bagaimana cara orang Farisi itu berdoa, ayo. Satu matanya ngintip ke kiri, ngintip ke kanan. Lihat supaya semua orang yang di dalam bait Allah itu melihat dia. Dia ingin dianggap orang yang paling baik dan paling benar di mata orang-orang di sekelilingnya. Bahkan dia bukan melakukan kebaikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Orang Farisi ini gak sadar bahwa dia juga orang yang berdosa. Malah dia menyombongkan kebaikan-kebaikannya dan merendahkan orang lain, yaitu si pemungut cukai ini. Lalu bagaimana dengan doa si pemungut cukai ini? Yuk kita intip yuk. Ya Tuhan, ampunilah aku, orang berdosa ini. Aku sudah membuat banyak orang susah. Aku egois. Aku gak pernah memikirkan orang lain. Ya Tuhan, ampunilah kesalahanku ini Tuhan. Nah kids, menurut kamu gimana isi doa pemungut cukai ini? Apa ini yang Tuhan suka? Isinya sangat sederhana. Dia mengaku sebagai orang yang berdosa dan dia meminta Tuhan untuk mengasihinya. Sudah, titik, selesai, the end, sampai di sana aja. Tapi kids, Tuhan itu menilai doa bukan dari panjang pendeknya pemungut cukai ini berdoa, juga bukan dari kata-katanya, bukan dari indah atau biasanya. Yang Tuhan lihat adalah hati yang sungguh-sungguh dari pemungut cukai ini. Si pemungut cukai sadar akan dosa-dosanya, bahwa ia melanggar perintah-perintah Allah, dia lebih mengasihi uang daripada Tuhan, dan dia bahkan tidak mengasihi sesamanya. Pemungut cukai ini sadar bahwa ia tidak dapat keselamatan dari Tuhan. Dia orang berdosa, makanya ia sangat memohon belas kasihan dari Tuhan atas hidupnya. Dia berkata bahwa aku butuh Tuhan di hidupku, aku mau bertobat. Tahukah kamu, Tuhan Yesus bilang bahwa Allah mengampuni pemungut cukai yang berdosa ini karena telah mengakui dosanya dan percaya kepada belas kasihan Tuhan. Sedangkan orang Farisi malah percaya pada dirinya sendiri. Dia mengandalkan perbuatan baik yang dilakukannya, bukan malah mengandalkan Tuhan. Padahal semua orang itu berdosa dan tidak mungkin dapat selamat dengan hanya berbuat baik. Hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan kita. Tapi si orang Farisi ini sombong sekali. Dia yakin bisa selamat hanya dengan berbuat baik saja. No ya kids ya. Tuhan Yesus berkata, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Well kids, firman Tuhan hari ini mengajarkan dua hal, yaitu pertama, kita semua adalah orang yang berdosa. Dosa membuat kita terpisah dari Allah. Oh no. Lalu bagaimana supaya kita bisa selamat? Berbuat baik? Tetot. Tentu tidak bisa. Tidak bisa hanya dengan berbuat baik saja ya. Hanya ada satu cara. Kita membutuhkan belas kasihan dari Allah. Yesus datang menjadi manusia dan mati di kayu salib menggantikan kita supaya kita bisa selamat. Gimana caranya? Ya sama seperti pemungut cukai yang tadi, kita perlu mengakui semua dosa kita dan memohon belas kasihan Tuhan. Dengan begitu, kita akan menerima pengampunan dan keselamatan dari Tuhan. Kita tidak lagi terpisah dengan Allah. Kita betul-betul menjadi anak Tuhan yang sebenarnya. Dan yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita ini harus rendah hati. Jangan sombong. No ya, nggak boleh. Seperti orang Farisi tadi yang merendahkan si pemungut cukai. Kalau kamu
punya bakat dan talenta yang menonjol seperti misalnya kamu bisa main piano, bisa main gitar, bisa main biola, atau kamu pinter nyanyi, atau ada yang prestasinya bagus di sekolah, ada yang pinter gambar, ada yang pinter nari. No, jangan sombong ya. Lalu jika ada juga yang sudah pernah jalan-jalan ke luar negeri misalnya, bisa punya ini, punya itu, bisa beli ini, beli itu. Ingat ya, jangan mengandalkan diri sendiri dan merasa diri selalu paling benar. Misalnya, kalau kalian gak pernah nyontek, rajin ibadah, selalu tepat waktu, sehari berdoa 3 kali, gak pernah bolos ikut Zoom, lalu merasa Tuhan pasti suka sama aku karena ini itu. No, tetot, no ya. Nah, Tuhan Yesus suka bukan karena kamu baik, tapi karena kamu sadar kamu juga orang yang berdosa. Tuhan Yesus senang jika kamu memohon belas kasihannya dan mau mendoakan orang lain. So kids, apa kamu seperti orang Farisi yang sombong merasa diri paling baik? Atau seperti pemungut cukai yang mau mengakui dosanya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini yang sudah disampaikan. Tuhan, kiranya Engkau mau mengajarkan kami bagaimana kami boleh memiliki hati seperti pemungut cukai ini yang mau mengakui segala dosa kami dan selalu memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke kids, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas 18 ayat 13b yang berbunyi, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kita ulangi satu kali lagi ya. Lukas 18 ayat 13b bunyinya, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Oke, sampai di sini ya firman kita hari ini. Jangan lupa persembahan. Kalian bisa taruh persembahan kalian di dalam celengan, dikumpulkan, nanti kalau sudah ke gereja kalian bisa kasih gereja. Atau bisa titip ke mama papa kalian untuk transfer ke gereja. Jangan lupa persembahan ya. Eva, lagi main apa? Lagi gambar Lausu pakai krayon. Asik loh, Lausu mau ikut? Mau? Ayo sini. Lausu bawa makanan enak, yuk kita makan sama-sama yuk. Ih Eva, jangan cuci tangan dulu dong, tanganmu kan kotor. Tapi kan tanganku nggak kotor, Lausu. Nah, meskipun tanganmu tampaknya bersih, tapi ada kuman-kuman yang gak kelihatan loh. Tuh, jadi harus selalu mencuci tangan ya. Wah, seperti cerita firman Tuhan tadi, Tuhan bukan hanya melihat apa yang ada di luar, tapi Dia juga tahu apa yang ada di dalam hati kita. Apakah hati kita masih berdosa atau sudah ditebus oleh Yesus? Betul, Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Jadi jangan berbuat dosa lagi ya. Kalau aku berbuat dosa lagi gimana? Akui dan minta ampun. Tuhan itu Maha Pengampun. Dia ingin melihat kita melakukan apa yang baik dan benar. Ingat, Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, yes, maupun yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat.
adik-adik, untuk aktivitas hari ini kita akan membuat gambar salib seperti ini. Ini bukan gambar biasa loh. Yuk, Lause ajarkan cara membuatnya. Nah, pertama-tama bahan yang diperlukan adalah kertas, pensil, kuas, cat air, dan juga lilin. Kita mau gambar salib di atas kertas ini, tipis-tipis aja ya, seperti ini. Lalu gambar salibnya kita blok dengan ini. Diblok dengan lilin sampai rata ya. Nah, kalau sudah rata, nanti salibnya akan mengkilap seperti ini. Ini artinya sudah rata dan siap untuk diwarnain. Yuk kita pilih warnanya. Tips untuk cat air ini, kalian harus menambahkan banyak air, lalu dikuaskan seperti ini pada gambar. Nah, sekarang sudah jadi salibnya. Kalian bisa lihat gambar salib di tengahnya. Seperti ini. Nah, kalian juga bisa berkreasi dengan warna dan gambar yang lain. Selamat mencoba! Kami anak sekolah minggu GKA Elion, berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, merenungkan firman-Nya setiap hari. Kami anak sekolah minggu GKA Elion, menjadi saksi Kristus bagaikan garam dan terang. Ku bangga jadi murid Kristus. Ku cinta jadi murid Kristus. Kids, sampai di sini dulu ya ibadah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi minggu depan di ibadah Elion Kids versi online. Bye!